Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang, siapakah Syekh Siti Jenar sebenarnya. Syekh Siti Jenar adalah satu-satu orang yang mempunyai peran penting dalam menyiarkan dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat kontroversial, sehingga bisa menyesatkan banyak orang, terutama umat muslim. Ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap kontroversial ini membuatnya dianggap sesat oleh para wali songo. Untuk mengetahui kisah dari Syekh Siti Jenar yang sebenarnya, kamu bisa melihat video ini hingga selesai, ya, karena akan membahas mengenai asal-usul, pendidikan, dan fakta menarik lainnya. Syekh Siti Jenar ini mempunyai banyak versi terkait asal-usulnya. Beliau juga mempunyai nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Selain itu, di berbagai literatur, ada pula yang menyebutkan kalau ia lahir di Persia tahun 1426 Masehi atau 1346 Hijriah. Namun, di dalam kitab Negata Kertabumi, menyebutkan kalau beliau lahir di Semenanjung Malaka. Beliau juga mempunyai seorang ayah yang bernama Syekh Datuk Saleh. Bahkan, konon ada yang menyebutkan kalau Sunan Ampel merupakan ayah dari Syekh Siti Jenar. Namun, terdapat literasi lain yang menyebutkan kalau beliau adalah keturunan dari Cirebon dengan mempunyai nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Di mana beliau lahir di Pakuwon Caruban yang saat ini dikenal sebagai Cirebon. Selain itu, beliau juga sangat dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, dan Syekh Lemah Abang. Bahkan, versi lain juga menyebutkan kalau Syekh Siti Jenar mempunyai nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail, sedangkan nama aslinya merupakan Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ketika beranjak dewasa, beliau mempunyai gelar sebagai Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Bahkan, nama Syekh Siti Jenar didapati setelah dieksekusi mati. Beliau juga menempuh pendidikan yang cukup lama, bahkan mampu menguasai ilmu agama Islam ketika menjalani pendidikan di Baghdad, Irak. Syekh Siti Jenar diajar oleh guru Yahudi yang dimana guru tersebut menyamar sebagai Muslim. Walaupun diajarkan oleh seorang guru Yahudi, beliau akhirnya dapat mampu menguasai berbagai ilmu agama. Sang guru yang mengajari beliau tersebut mempunyai nama Abdul Malik Al-Baghdadi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ketika menuntut ilmu pendidikan di Baghdad, Irak, beliau sangat tertarik untuk mempelajari ilmu tasawuf. Beliau sangat serius saat mendalami pembelajaran, sehingga akhirnya mampu menguasai ilmu tersebut. Untuk mempelajari ilmu tasawuf tersebut, beliau bahkan harus berguru pada Syekh Ahmad Baghdadi yang mempunyai aliran tarekat Akmaliyah. Bahkan, Syekh Siti Jenar tersebut juga menganut aliran yang sama seperti gurunya itu. Bukan hanya menganut tarekat Akmaliyah, beliau juga menganut tarekat Syatariah. Beliau mempelajari tarekat tersebut dari sepupunya yang merupakan seorang guru rohani. Setelah sempat menempuh pendidikan di Baghdad, Irak, beliau akhirnya mampu melakukan suatu hal yang mulia, yaitu memberikan ajaran ilmunya di Malaka. Setelah selesai di Malaka, beliau juga mengajarkan ilmunya di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Giri Amparan Jati. Selama di sana, beliau tinggal bersama sepupunya yang bernama Syekh Datuk Kahfi. Selama di Giri Amparan Jati, beliau mampu memberikan ajaran mengenai agama Islam. Bahkan, lewat pembelajarannya itu sampai-sampai membuatnya memiliki banyak murid dan pengikut dari berbagai golongan. Ada yang dari masyarakat umum sampai golongan atas, seperti bangsawan. Setelah mempunyai banyak murid dan pengikut, beliau akhirnya mampu membuat pondok pesantren di Dukuh Lemang Abang, Cirebon.
Didirikannya pondok pesantren itu semata-mata hanya untuk belajar dan memberikan pendidikan bagi muridnya. Nah, dari berdirinya pondok pesantren itu membuat beliau dikenal dengan sebutan Syekh Lemang Abang. Beliau mendapatkan hukuman mati dari para wali songo. Menurut Serat Siti Jenar tahun 1917, Babat Purwareja dan Serat Nitimani, beliau dihukum mati karena dianggap menyesatkan. Carita Purwaka Caruban Nagari menyampaikan bahwa Sunan Kudus sampai harus menggunakan keris pusakanya yaitu Kantanaga untuk menghukum matinya. Keris pusaka itu dimiliki oleh Susuhunan Jati Purba atau Syekh Datuk Kahfi, atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang dipinjam dari Sunan Kudus. Proses hukuman mati itu dilakukan pada 1505 Masehi yang dilakukan di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah itu, jasad beliau dimakamkan di Mandala Anggaraksa, Cirebon. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai cerita dari Syekh Siti Jenar, mulai dari asal-usul, pendidikan, hingga cerita di balik hukuman matinya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.